adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Bertemu kembali lagi di ibadah anak bersama dengan Kakak Fani dan juga Kakak Lani. Siapa yang sudah bersuka cita? Saya. Yang sudah bersemangat? Saya. Yuk, kita mau mulai ibadah anak kita. Kau undang semuanya untuk Bangkit berdiri. Laskar Kristus. Siap gerak. Haleluya. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Nah, sudah bersemangat, kita akan terlebih dahulu berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat siang hari ini kami sudah datang kembali di dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada siang hari ini kami akan memulai ibadah anak kami. Kami terlebih dahulu meletakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mohon kiranya Tuhan Yesus boleh hadir dalam kehidupan kami, di dalam rumah kami masing-masing, sehingga dikala kami mengikuti ibadah anak pada hari ini, hati kami semuanya boleh dipenuhi dengan sukacita yang dari surga. Mohon ya Tuhan, kuasa-Mu boleh hadir, sehingga sepanjang ibadah yang kami lakukan, hati kami boleh bersorak-sorai, memuji dan memuliakan. Kami tahu ya Tuhan, kami ingin memuji kepada-Mu. Ada kuasa kegelapan yang selalu ingin mengganggu kepada kami. Di saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kuasa kegelapan masih tinggal di dalam hati dan kehidupan kami, bahkan di dalam seluruh ruangan rumah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh iblis keluar, tinggalkan kehidupan kami, tinggalkan rumah kami, dan jangan kembali lagi. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga bermohon Tuhan, kiranya Papa dan Mama, kakak, serta adik kami yang mengikuti ibadah anak bersama-sama dengan kami, kuasa Tuhan Yesus boleh hadir. Sehingga Tuhan, mereka pun hatinya boleh dipenuhi dengan sukacita yang dari surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita semua sini sudah bersuka cita. Tuhan Yesus pasti ada di dalam hati kita, Kak Fani. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah hadir di dalam hati kita, maka hidup kita harus menghasilkan buah. Buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita angkat pujian Yesus Pok. Tinggallah
Yesus pokok dan kita Caranya. Yesus adalah Tuhan kita dan kita sebagai anak-anaknya harus mau tinggal di dalam Tuhan Yesus. Jadi lagu pujian juga ada peringatan ya Kak. Iya. Gak boleh coba-coba tinggal Iya, di luar ya Tuhan Yesus. Pasti gak akan berbuah. Buah. Buahnya apa? Buah-buah roh. Nah, gimana sih adik-adik caranya supaya tinggal dalam Tuhan? Yaitu dengan di sepanjang kehidupan kita mau berjalan beserta dengan Tuhan Yesus. Jangan ada yang jalan sendiri, gak ada pimpinan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, dalam setiap kehidupan kita, sebelum kita masuk pun pasti kita berdoa, minta pimpinan Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, angkat lagu pujian, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, kita mau kasih permainan, bukan sih permainan sih. Jadi kalau setiap ada kata jalan harus belok kanan, terus kalau ada kata jalan lagi ngadep ke kiri. Nggak boleh salah ya adik-adik. Dengar dengan baik dan ikutin lagunya dengan baik. Ayo jalan serta Yesus. Kanan dulu jangan lupa. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus ada depan. Serta Yesus selamanya. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Gak ada yang salah kan ya adik-adik? Haleluya. Adik-adik, kalau kita semua sudah bersuka cita tadi, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya lipat tangannya. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian. Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kupanggil.
Yesus, terima kasih ya Bapa untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada siang hari ini. Kalau kami tadi sudah memuji dan memuliakan namamu, menari untukmu, berkenan kiranya ya Bapa, semua pujian, tarian kami boleh sampai ke hadapan-Mu dan untuk menyenangkan hati-Mu saja. Biarlah kiranya Tuhan Kau berikan kepada kami setiap anak-anak-Mu hati yang mau senantiasa selalu memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan memberikan yang terbaik kepadamu. Kini ya Tuhan, di pertengahan ibadah kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapa, berkenan kiranya Kau berikan kepada kami hati dan telinga yang baik, sehingga setiap firman Tuhan yang akan kami dengar pada siang hari ini boleh kami terima dengan baik dan boleh kami mengerti, bahkan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kakak Sarah sebentar yang akan Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkenan kiranya ya Bapa, Kau yang boleh mengurapi seluruh kehidupannya. Berkenan kiranya Engkau yang boleh memberkati, Kau yang boleh mengurapi ucapannya, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, sehingga ya Tuhan semuanya boleh berasal daripada Engkau saja. Bahkan ya Tuhan Yesus Kristus, saat firman-Mu boleh disampaikan, kami boleh merindukan kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh bekerja, mengubahkan kepada setiap kami, setiap anak-anak-Mu, bahkan seisi rumah kami yang mendengarkannya, sehingga ya Tuhan kehidupan kami hari lepas hari boleh semakin baik dan semakin menyenangkan hati-Mu saja. Baik Kakak Sarah, baik kami yang mendengarkan, kami boleh sama-sama menerima berkat daripada firman-Mu. Berfirman-Nya Tuhan kepada kami, setiap anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Udah memuji nama Tuhan. Saatnya sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Nah, pasti adik-adik di rumah udah nungguin hari ini kakak-kakaknya akan cerita tentang apa ya? Nah, hari ini kalian harus dengar baik-baik karena hari ini cerita firman Tuhannya seru banget. Yuk, kita dengar ceritanya sama-sama. Pada suatu kali, Tuhan dan 2 malaikat datang menemui Abraham dengan membawa pesan bahwa Tuhan akan memusnahkan sebuah kota, yaitu kota Sodom dan juga Gomora. Karena orang-orang di sana kejahatannya sudah sangat. Lalu 2 malaikat yang menemui Abraham pergi untuk melihat bagaimana keadaan kota itu. Mendengar pesan tersebut, Abraham menjadi khawatir karena keponakan Abraham yang bernama Lot dan juga keluarganya tinggal di sana. Karena Bapak Abraham penuh kasih kepada Lot, ia berdoa kepada kalau di kota itu ada 50 orang benar percaya kepadamu, apakah engkau tetap akan menghukum kota itu? Lalu jawab Tuhan, tidak, aku akan mengampuni mereka. Lalu Abraham berdoa lagi, Tuhan, bagaimana kalau di kota itu ada 45 orang benar percaya kepadamu? Apakah Tuhan akan mengampuni? Lalu jawab Tuhan, aku akan mengampuni mereka. Pada suatu kali, Tuhan dan 2 malaikat datang menemui Abraham dengan membawa pesan bahwa Tuhan akan memusnahkan sebuah kota, yaitu kota Sodom dan Gomora. Karena orang-orang di sana kejahatannya sudah sangat banyak. Lalu 2 malaikat yang menemui Abraham pergi untuk melihat bagaimana keadaan kota itu. Mendengar pesan tersebut, Abraham menjadi khawatir karena keponakannya yang bernama Lot dan juga keluarganya tinggal di sana. Karena Bapak Abraham penuh dengan kasih, dia berdoa kepada Tuhan. Dalam doanya, Tuhan, kalau di kota itu ada 50 orang benar percaya kepadamu, apakah engkau tetap akan menghukum kota itu? Jawab Tuhan, tidak, aku akan mengampuni mereka. Lalu Abraham berdoa kembali, Tuhan, bagaimana kalau di kota itu ada 45 orang benar? Apakah engkau akan menghukum kota itu? Lalu jawab Tuhan, tidak, aku akan mengampuni mereka. Lagi kata Abraham di dalam doanya, Tuhan, bagaimana kalau ada 40 orang benar yang percaya kepadamu? Apakah Tuhan akan menghukum kota itu? Kata Tuhan,
Aku akan mengampuni orang benar. Lalu Abraham berdoa kembali, Tuhan, bagaimana kalau di kota itu ada 30 orang benar yang percaya kepadamu? Apakah Tuhan akan menghukum kota itu? Lalu jawab Tuhan, aku akan mengampuni mereka. Lalu Abraham berdoa kembali, Tuhan, bagaimana kalau di kota itu ada 20 orang benar yang percaya kepadamu? Apakah Tuhan akan menghukum kota itu? Lalu kata Tuhan, aku akan mengampuni mereka. Lalu Abraham berdoa untuk yang terakhir kalinya kepada Tuhan, bagaimana kalau di kota itu ada 10 orang benar saja yang percaya kepadamu? Apakah Tuhan akan menghukum kota itu? Kata Tuhan, tidak, aku akan mengampuni mereka semua. 2 malaikat itu tiba di kota Sodom dan Gomora. Malaikat tinggal di rumah Lot. Tetapi tiba-tiba laki-laki yang muda sampai yang tertua datang mengepung rumah Lot. Orang-orang itu tidak tahu kalau yang datang ke rumah Lot adalah malaikat Tuhan. Mereka meminta orang yang ada di rumah Lot diserahkan kepada mereka. Kalau tidak diberikan, mereka akan berbuat jahat kepada Lot dan juga keluarganya. Ketika orang-orang itu memaksa masuk ke rumah Lot, malaikat Tuhan menarik Lot masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Lalu orang-orang yang berkumpul di depan rumah Lot, matanya seketika menjadi buta dan mereka tidak bisa. Malaikat memberitahu Lot bahwa Tuhan akan menghukum kota Sodom dan Gomora. Pagi-pagi benar, Lot dan keluarganya bersiap untuk pergi dari kota itu. Malaikat Tuhan berkata kepada Lot bahwa ketika Sodom dan Gomora dihancurkan, janganlah dari antaramu, anakmu, dan istrimu menoleh ke belakang. Kalau menoleh ke belakang, dia akan menjadi tiang. Lalu ketika kota itu dihancurkan, dengan Tuhan menurunkan hujan belerang dan juga hujan api ke kota Sodom dan Gomora, benar saja istri Lot melihat ke belakang dan ia menjadi tiang garam. Nah, adik-adik, kalian sudah dengar ceritanya. Gimana? Seru kan? Nah, adik-adik, lewat cerita firman Tuhan hari ini nih, kita mau belajar hal yang pertama tentang mengasihi. Kalau di dalam cerita ini ada seorang bapak, namanya Bapak Abraham. Punya keponakan namanya Lot. Nah, waktu Abraham tahu kalau kota Sodom dan Gomora akan dihancurkan, Bapak Abraham teringat sama Lot dan juga keluarganya karena mereka tinggal di sana. Nah, untuk itu Abraham memohon, ia berdoa kepada Tuhan agar kota itu tidak dihancurkan dengan syarat 10 orang saja yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Tapi pada kenyataannya ada berapa orang yang selamat? Hanya Lot dan juga 2 orang anaknya. Jumlahnya ada sampai 10? Tidak, jumlahnya hanya 3 orang yang selamat dari kota Sodom dan Gomora. Hanya Tuhan menghancurkan, Tuhan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Nah, adik-adik, Bapak Abraham bukan hanya mengkhawatirkan Lot dan juga keluarganya. Dia juga mengkhawatirkan kalau ada orang yang benar yang percaya kepada Tuhan tinggal di kota Sodom dan Gomora agar mereka juga selamat. Nah, untuk itu adik-adik kita juga mau belajar dari Bapak Abraham. Kalau kita harus mempunyai kasih. Kasih kepada siapapun. Kasih kepada mama, kepada papa, kepada kakak, abang, dan juga teman-teman kita harus saling mengasihi. Nah, yang kedua nih adik-adik yang kita mau pelajari hari ini adalah tentang taat. Di dalam cerita ini, siapa yang tidak taat? Istrinya Lot. Padahal malaikat udah bilang, kalau kamu mau selamat, jangan coba-coba untuk menoleh
ke belakang. Tapi pada nyatanya, apa istrinya Lot taat? Tidak, dia tidak mendengarkan kata malaikat dan pada akhirnya dia menjadi yang garam. Lot dan juga anak-anaknya menjadi selamat. Nah, dari cerita ini kita juga mau belajar taat sama firman Tuhan. Kalau setiap minggu ada ibadah anak nih adik-adik, kita mau taat untuk hadir setiap minggu. Karena di dalam ibadah itu kita percaya ada Tuhan Yesus yang menjamah kepada kita. Nah, lewat firman Tuhan juga kita mau taat. Kakak-kakaknya memberi ayat hafalan, kita juga mau taat menghafal karena itu berguna untuk kehidupan kita. Kalau kita taat sama firman, kita bisa membedakan mana yang boleh kita lakukan, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang bikin hatinya Tuhan senang, dan juga mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, orang yang berbuat jahat pasti akan dihukum kayak kota Sodom dan Gomora. Yuk adik-adik, kita mau belajar untuk dari kecil kita mau berbuat baik, kita mau hidup yang baik di hadapan Tuhan. Nah, firman Tuhan sudah selesai hari ini. Yakin dan percaya adik-adik sama firman. Sekarang kakak akan kasih ayat hafalannya untuk adik-adik yang besar. 80. Nah, kakak bacakan. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berpadamu. Untuk adik-adik yang kecil, ada di Amsal yang ketiga. Amsal yang ketiga, yang ke janganlah engkau menganggap dirimu bijak, akan Tuhan kejahatan. Terus memberkati kita semua. Yuk adik-adik, kita mau akhiri ibadah ini. Dan kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu,
adik-adik, kita mau berdoa, angkat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan untuk satu kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh menikmati ibadah anak pada hari ini, kami bersuka cita, kami bersemangat, setiap pujian, doa, dan juga firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini, biarlah ibadah hari ini ya Tuhan, itu boleh menjamah kepada kehidupan kami, terlebih lagi ibadah kami ini juga boleh menjadi kesukaan, boleh menjadi kesenangan bagi nama-Mu. Bapa, kalau kami boleh mendengar firman-Mu, dan itu boleh mengajarkan kepada kami, untuk kami boleh mengasihi pada siapapun, bahkan Tuhan, kepada mama kami, papa kami, adik, kakak, dan juga teman-teman kami. Kami mau belajar dari masa anak-anak kami, untuk kami boleh memiliki rasa saling mengasihi. Sehingga biarlah ya Tuhan pertumbuhan kami dari masa anak-anak supaya Tuhan kami dewasa, kami rindu biarlah firman-Mu ya Bapa boleh merema di dalam kehidupan kami. Kami juga boleh belajar untuk kami taat ya Bapa, baik itu di dalam kehadiran kami di ibadah anak, baik itu juga taat dalam kami menghafal ayat hafalan, sebab kami percaya ibadah yang kami lakukan ya Tuhan, firman yang boleh kami dengar juga pada saat tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan kami, tetapi itu berguna di dalam kehidupan kami, agar kami dapat menilik, kami dapat memisahkan mana yang boleh kami lakukan, yang baik, yang Tuhan senang, dan mana yang jahat, yang boleh kami jauhi dan tidak akan kami lakukan. Biarlah ya Tuhan, firman yang boleh tersampaikan pada hari ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan juga kehidupan kami. 1 minggu lamanya dalam tangan-Mu, baik kami yang bersekolah, baik kami juga ya Tuhan yang bermain, baik ya Tuhan orang tua kami yang bekerja, kami letakkan semuanya ke dalam tangan-Mu, lingkupilah dengan kasih-Mu, naungilah ya Tuhan di bawah dekap sayang. Biarlah kehidupan kami sepanjang minggu ini itu boleh berkenan di hadapan. Jauhkan Tuhan dan hindarkan dari segala yang jahat, mara bahaya dan juga kecelakaan. Tapi biarlah kami memulai hari kami dengan datang kepadamu, memohon perlindungan daripada Tuhan. Demikian juga ya Tuhan sekolah kami, walaupun masih dalam keadaan kami bersekolah di rumah, mohon kiranya Tuhan yang tetap memberikan hikmat, kepintaran, kebijaksanaan. Biarlah ya Tuhan, pelajaran yang boleh kami ikuti, itu boleh kami ikuti dengan baik, dan kami boleh jadi juara, kami boleh menjadi bintang di kelas. Terima kasih Bapa di surga, dan juga orang tua kami ke dalam tangan-Mu, Mama dan Papa kami. Biarlah ya Tuhan dalam diam mereka mencari nafkah, Tuhan kiranya yang boleh hadir dimanapun mereka berada. Kau yang sertai setiap langkah kaki mereka, hingga dimanapun mereka berada ya Tuhan, mereka boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Dan pekerjaan yang boleh mereka lakukan Tuhan, itu boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh berbalik menjadi kebaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kakak-kakakmu yang saat Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah anak pada hari ini, Kau yang mengurapi kepada kami semua, biarlah kehidupan kami Tuhan tidak menjadi celah dan noda bagi nama-Mu, tapi kami rindu di masa muda kami, di masa kehidupan kami mau memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Semuanya bersukacita. Jangan lupa tugasnya ya. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dan